Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Hari ini kita kembali di Islam itu indah. Dan Masya Allah saya bahagia sekali hari ini karena di belakang saya sudah ada guru-guru kita yang istimewa. Saya mau menyapa dulu yang pertama Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ustadz. Kemudian ada Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan juga ada Al Habib Abdullah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam Bang Rude. Waduh Masya Allah. Kita hari ini akan banyak sekali mendengarkan ilmu-ilmu. Dan siapkan catatannya jamaah semua. Dan untuk yang pertama ini kita akan membahas juga tentang tema yang istimewa, mungkin ini relate dengan banyak orang. Ini berkaitan dengan bolehkah aku berharap dia jadi teman hidupku. Wah ini berkaitan dengan jodoh. Sebelumnya kita akan melihat dulu Fiti tentang profil yang satu ini. Ini dia. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa. Selfie Nabila. Selfie Nabila. Masya Allah. Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Selfie? Allah. Masya Baru Allah. kemarin kita ketemu ya. Oh, baru kemarin, Berkahnya Ustaz? Ramadan. Iya. Oh, Di program jelang buka puasa di Trans. Baik Ustadz. Saya mau nanya nih. Oh iya silakan Ustadz. Dengar-dengar katanya udah siap nih membuka hati selama berapa lama sih? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Wow. Lama Apa sekali. yang Lama ya, Pak Ustaz? lama. Apa yang memantapkan tiba-tiba dari 13 tahun itu tiba-tiba rencana akan insya Allah membuka hati lagi? Ya itu tadi mungkin ya kebesaran Allah juga sebelumnya. Tapi kan nggak ada kriteria gitu. Pendamping hidup tuh yang seperti apa yang baik. Tapi ternyata setelah berhijrah dan tahu bahwa menikah itu kan sebetulnya ibadah gitu ya. Jadi mencari yang betul-betul yang Allah yang baik untuk dunia dan akhirat yang pastinya Amin. dari Allah yang Allah ridhoi, itu aja sih yang diminta sama saya. Oh, gitu. tapi sudah ada calonnya. Allah sudah siapin sih ya. Tapi Weh, nggak mau disebutin orangnya, inisialnya. Pak Ustadz kalau secara wujudnya saya belum punya pacar, tapinya pasti Allah sudah siapkan, insya Allah nanti di waktu yang tepat pasti Allah kasih. Makin penasaran kan? Ayo kita nanti lanjutin lagi ya. Siap Ustadz. Baik silakan Mbak Selfie boleh duduk di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan dapat jodoh yang terbaik ya Mbak Selfie ya. Amin, amin. Ya Waduh Allah, Masya ya. Allah. Dan juga kita akan bertanya ke Ustadz Syam. Iya Mas Dude. Ustadz, ini kalau tadi kita bicara tentang jodoh, ini menarik sekali. Mungkin banyak yang bertanya-tanya nih. Kita kan nggak pernah tahu jodoh kita sebenarnya siapa nih Ustadz ya. Betul sekali, salah satu rahasia Allah. Betul, tapi sekarang ada istilah namanya jagain jodoh orang nih Ustadz. Buang-buang waktu. Nah Ustadz, kalau kayak begini boleh nggak kita berdoa kepada Allah agar segera didekatkan dengan jodoh kita yang sebenarnya? Itu bagaimana cara yang paling baik Ustadz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Dude, tabik guru kami Ustadz Maulana, Habib Abdullah, Mbak Selfie, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil keberkahan Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa adzin fin الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Ayat ini berkaitan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia untuk datang ke kota Makkah untuk wukuf di Padang Arafah, melontar jumrah di Mina, mabit di Muzdalifah untuk beribadah di Masjidil Haram, yakni melaksanakan ibadah haji. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan ketidaksanggupannya kepada Allah. Bagaimana
mungkin aku ya Allah, hamba yang dhaif ini, hamba yang lemah ini memanggil orang dari seluruh dunia. Sampai di mana batas suaraku ini ya Allah? Aku tidak mampu ya Allah. Tapi Allah berikan tugas, ya sudah kerjakan saja apa yang aku perintahkan kepadamu wahai Ibrahim, wahai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya yang Maha Pengasih. Maka dilaksanakanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ternyata suara yang Nabi Ibrahim anggap kecil itu sampai sekarang masih bisa memanggil orang-orang datang untuk berangkat ke tanah suci Mekah melaksanakan ibadah haji. Dari sini kita mengambil pelajaran, ternyata manusia itu diperintahkan berikhtiar saja. Urusan hasilnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Terkait urusan jodoh, kita tahu ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan kepada kita adalah memperbaiki diri, memantaskan diri. Apatah lagi seorang wanita. Seorang wanita bukan ia yang melamar, seorang wanita bukan ia yang menikahi. Seorang wanita itu dia yang dilamar, dia yang dinikahi. Maka sangat perlu untuk memperbaiki dirinya, memantaskan dirinya, bukan di hadapan manusia saja, tapi memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Kalau dikatakan tadi jagain jodoh orang, buang-buang waktu, banyak yang mesti kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salat sunnah yang banyak sekali bisa kita kerjakan. Ada sedekah yang banyak sekali bisa kita kerjakan. Puasa sunnah, amalan-amalan yang mungkin bisa lebih bermanfaat bagi kita. Yang mana yang menentukan jodoh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka curilah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Curilah pandangan. Iya Ya Allah. dong. Dan tadi memantaskan diri ya Ustadz ya. Memantaskan diri. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat jodoh. Yang belum dapat jodoh nih ya, dapat jodoh dan saling memantaskan diri. Pasti nggak pernah juga nyangka kan berjodoh sama Kak Ika. Nah itu dia belum. Iya. Gak pernah Ustadz, terima kasih banyak ya Ustadz ya. Sama-sama, Terima Mas kasih Dede. banyak. Baik, sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, sekarang kita persilakan Mbak Selvi. Ada yang mau ditanya nih sepertinya kepada Al Habib Abdullah Habib. Silakan Mbak Selvi, apa yang mau ditanya kepada Habib? Baik, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habib. Mbak Selvi. Punten, Selvi mau bertanya, Siap. kan kata Allah bahwa setiap manusia itu pasti dilahirkan berpasang-pasangan. Iya, Dan insya Allah kita waktunya nggak tahu, tapi pasti Allah kabulkan. amin. Ini mungkin agak tek juga di hati, ternyata Selvi sendiri itu sudah lumayan lama sekali ya, 12 tahun, 13 tahun gitu. Nah, Nah mungkin kalau dulu Selvi tidak pernah berdoa gitu sama Allah meminta jodoh gitu. Apakah dan sekarang Selvi concern banget gitu untuk berdoa itu selalu menyisipkan untuk mendapatkan jodoh dunia dan akhirat. Tapi kadang sebagai manusia kadang kok Allah belum mengabulkan ya gitu. Amalan apa Selvi sudah berdoa dari Iya. orang tua juga, apalagi mama gitu ya. Mama tuh sudah yang sedih gitu. Tapi ya Selvi meyakinkan bahwa itu kan Gusti Allah punya rencana gitu. Nah menurut Habib, apa langkah-langkah Selvi yang harus Selvi lakukan selain berdoa atau melakukan sholat sunnah dan selain meminta doa daripada ibu gitu. Masya Allah. Terima Terima kasih. Mbak Selvi. Baik, makasih, Silakan Mas. Habib, boleh langsung dijawab Habib. Baik, siap Bang Dode. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi unzila ilaihil Qur'an habibir rahman imamil a'immati fi kulli hinin wa an. Wa ala alihi wa sahbihi al-masturina minhum wal ayan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ahyan amma ba'd. Alhamdulillah jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi salah satu bintang tamu kita Mbak Selvi Nafilah bertanya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan daripada doa-doa kita padahal kita ini sudah berikhtiar. Maka teringat akan salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an
wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini turun terkait masalah peperangan ya. Kalau tadi Ustadz Syam membacakan ayat terkait masalah haji, kalau ayat ini terkait masalah peperangan. Mungkin orang nggak suka masalah peperangan di zaman itu para sahabat ya, subhanallah. Tapi Allah Ta'ala ingin memberikan satu notes bagi kita, bahwa ada hal-hal yang kadang kita senang, tapi akhirnya jadi jelek buat kita. Tapi ada hal yang terkadang mungkin jelek di mata kita, tapi itulah yang terbaik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi kadang apa yang ada di alam semesta ini merupakan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tentu, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap hambanya. Apalagi para hambanya yang selalu mengumandangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentu Allah sangat sayang terhadap hamba-hambanya tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan yang terbaik bagi kita dengan caranya Allah ya. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu terburu-buru dengan caranya kita sampai melupakan bahwa ada Allah. Dialah yang menentukan segala sesuatunya. Ada Allah, dialah yang mempersiapkan segala sesuatunya. Ada Allah, dialah yang menjadi pusat daripada hajat-hajat dan keinginan-keinginan kita dikabulkan olehnya. Maka setelah kita berdoa, setelah kita bermunajat, yakinlah bahwa Allah yang akan mempersiapkan segalanya. Masya Allah. Jadi terus berikhtiar, terus bermunajat, serahkan kepada Allah Habib ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat jawaban terbaik. Amin, insya Allah. Terima kasih Habib. Mbak Selvi sudah jelas ya jawaban dari Habib ya, insya Allah ya. Sudah. Baik, dan sekarang nih jamaah kita akan melihat dulu nih ada VT tentang tren warna baju lebaran. Seperti apa? Ini dia. Menjelang Idul Fitri 2025, model dan warna baju lebaran sudah mulai diburu oleh masyarakat. Salah satunya di pusat perbelanjaan Pasar Baru yang ada di Jalan Oto Iskandar Dinata, Kota Bandung ini. Di sini sudah nampak keramaian para pemburu fashion untuk mencari baju yang akan dikenakan di hari raya. Menurut Hedraini, salah satu pedagang baju muslim, model tahun ini yang banyak dicari ialah French Himar dan Armani Silk. Waduh, Masya Allah, mendekati lebaran ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kita juga nggak tahu nih, seperti jodoh juga ya. Apa sih tren-tren yang terbaru? Ini dia ya, mungkin banyak sekali sekarang sudah mulai mencari baju-baju lebaran ya. Mudah-mudahan dapat baju lebaran yang terbaik juga. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.